Orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya, waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Sekarang ku bebas dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir pada ibadah doa hari ini Selasa tanggal 23 ya. Bulan 3 2021, puji Tuhan ya. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan yang mengikuti ibadah secara online. Kami ucapkan selamat bergabung, beritahu kepada keluarga teman, mungkin juga mereka mau mengikuti, dan dengan kita bisa mengikuti baik langsung secara online, kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, Ibadah menjangkau semua kebutuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah lagu, Roh Kudus datanglah.
tiap hati jamaah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Amin. Roh Kudus, Hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah. Amin. lewat lembah yang curam, Jalan licin dan terjal, Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah jemaat tiap hati jamaah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, Hiburlah. Kita katakan, tiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. nanti Ipan berdoa untuk pembukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika kami membutuhkan pertolongan, Kau hadir di tengah-tengah setiap pergumulan kami. Dalam bahaya, dalam masalah, dalam hal apapun Tuhan, Engkau yang memberikan pada kami kemenangan lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan datanglah kiranya Roh Kudus dalam ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terutama urapi semua kami di tempat ini, para pelayan-Mu juga Engkau urapi, hamba-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau juga urapi. Kuasa-kuasa sejat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah disukanya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan dulu. Ya, puji Tuhan, kita datang dengan sukacita. Amin. Dengan sukacita dan dengan iman. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung yang besar. Mari kita puji-pujian, kita nyanyikan Datanglah Kehadiran. Datang kehadiran-Mu, Datanglah datanglah kehadiran. Datanglah kebaiknya. Datanglah kebaiknya. Ya. Ya. Datanglah kebaiknya. Ya. Maaf ya. datanglah kebaiknya, dengan
untuk selamanya. Balasan aku selamanya, kasih setianya. Kita berdiri, nyanyian terakhir. Kita nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri Menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan-Mu yang mulia Tuhan Yesus, yang kami kasihi dan yang lebih dulu mengasihi kami. Kami datang beribadah padamu. Kami telah memuji nama-Mu yang mulia, yang kudus, yang besar kuasanya. Tibalah waktunya kami duduk seperti Maria dekat kaki Tuhan untuk mendapat firman-Mu yang memberikan ketenangan kepada kami, memberikan jawaban bagi kami, memberikan mujizat sesuai kebutuhan kami, kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, sehingga kami tidak ragu mengangkat tangan kami, menyerahkan seluruh hidup kami sampai detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Puji Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk membuka Alkitab kita. Saya kasih tema dulu firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu mendekatlah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Mendekatlah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Berarti Tuhan itu sahabat, ya, iblis itu musuh kita. Musuh harus dilawan. Ya, jadi mendekatlah kepada Tuhan, lawanlah iblis.
iblis dilawan dengan iman yang teguh dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman yang teguh, kuat imannya, dan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan sendirinya iblis menjauh, kita pun akan merasa damai. Mari, Yakobus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ya, jangan mendua hati, tapi bulat hati datang pada Tuhan. Terus, sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, nanti akan ditinggikan pada waktunya. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nanti kita berlututnya merendahkan diri. Ya, hampir semua tokoh-tokoh Alkitab kalau datang kepada Tuhan merasa tidak layak. Merasa tidak layak, membuat muka mereka itu sampai ke tanah, sujud menyembah. Sujud menyembah serendah-rendahnya. Kalau orang sudah merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan. Jadi saudaraku, iblis harus dilawan dan kita mendekat kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh, tapi mendekat. Kalau menjauh, nanti yang terjadi adalah badai kehidupan akan menerpa hidup saudara. Ya, badai. Masih ingatkan kisah Nabi Yunus? Disuruh kemana? Ke Niniwe, lari ke Tarsis. Jauh sekali itu. Ya, disuruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Disuruh ke Baghdad, malah kemana perginya? Ke shopping begitu. Atau kunjungan kemana ya? Ya, jadi waktu ibadahlah. Amin. Segala sesuatu ada waktunya. Kan tidak disuruh Tuhan kan seminggu terus penuh kebaktian kan. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dari pagi sampai sore kebaktiannya kan. Paling minggu masa pandemi paling sejam seperempat. Ya. Selasa paling sejam lebih sedikit kan. Ya, seminggu berapa jam itu? 24 kali itu 7, berapa jam itu? 100 berapa itu? 168 kalau nggak salah. 168 jam seminggu, betul ya? Ya. Diminta minggu 1 jam seperempat. Selasa 1 jam kira-kira lah, lebih sedikit. Baru 2 jam 2 jam 10 menit. Tambah mungkin PA 1 jam setengah. Baru berapa jam itu? 3 jam berapa? Masih sisa 160 berapa itu? 165 jam lagi masih ada sisanya. Buat kita ya, terlalu sedikit ya waktu buat Tuhan ya. Itu pun susah ya ngasihnya ya. Susah ya. Ada orang bilang kalau kebaktian, kalau tempat kebaktian dekat sekali, pasti saya rajin. Ya, terkadang yang jauh yang rajin, yang dekat malah nggak rajin. Ya kan, begitu. Terkadang yang jauh lebih cepat dia datang, masih 1-2 orang udah hadir dia. Terkadang yang dekat malah eta.
Nah itu contoh-contoh saja ya. Nah jadi tinggal hati kita, berilah hatimu kepada Tuhan ya. Amin. Nah, jadi mendekat kepada Tuhan ya, lawan iblis ya. Kita masih ingat kisah anak yang terhilang, minta warisan kepada bapaknya kaya ya. Anaknya cuma 2, satu yang bungsu, satu yang sulung. Yang sulung minta warisan, begitu dikasih warisan, dikasih ladang rumah, dijual sama dia, pegang uang dia pakai pergi ke negeri jauh dari bapak. Hidup berpoya-poya. Maklumlah orang muda biasa hidupnya berpoya-poya. Bukan hanya berpoya-poya, ya di lantai dansa dia dengan perempuan. Mana ada yang gratis di dunia ini, semua bayar. Semua apa? Bayar. Lama-lama uang yang banyak habis. Lama-lama habis. Kalau ada uang, abang saya. Begitu. Kalau ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang tendang. Semua menjauh kalau sudah tidak punya uang. Begitulah pengalaman si bungsu ini. Ya. Ada waktu jaya hebat, tapi sekarang sudah melarat. Alkitab mengatakan melarat. Rohaninya melarat, ekonominya melarat, serba melarat karena jauh dari Tuhan. Cepat atau lambat saudara yang meninggalkan Tuhan, pasti saudara alami namanya melarat. Pasti alami. Ya, melarat. Orang kaya malah melarat. Orang kaya dia kan, bapaknya orang kaya kan, tapi anaknya melarat. Ya, coba-coba jauh dari Tuhan. Ya, Bapak itu Bapak surgawi, kita ini anak-anaknya jangan jauh dari Tuhan. Ya, kalau kita jauh dari Tuhan, dekat kepada iblis. Ya, dekat kepada maut. Ya, untung dia sadar. Dia menyadari keadaannya. Bagi saudara yang sudah sekarang posisi melarat, saudara, ya, sadarilah kemalanganmu. Sadari kemalanganmu. Ya, ayo sadari kemalanganmu. Ya, setelah dia sadar kemalangannya, dia sadar sudah malang. Dia bangkit dan dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata, nanti Bapa, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku seorang upah. Seorang upah. Ya, dia bangkit, dia pergi kepada Bapaknya. Bapaknya sudah lama menunggu. Kalau zaman dulu belum ada HP. Kalau ada HP mah enak ya. Nah, di mana sekarang? Oh, saya di negeri jauh. Bagaimana kan? Lagi habis-habisan. Kirim Pak, dikirim. Zaman dulu belum ada HP. Ya, seandainya ada HP zaman dulu, cerita Lukas 15 ini tentang anak yang gila mungkin berubah ceritanya, ya kan? berubah apa? Ceritanya. Ya, sekarang udah ada HP, ya. Lapor enak ya. Enak. Ada lagi sekarang apa? Tinggal transfer ya. Transfer sampai. Oh, zaman dulu mah nggak ada, penemuan teknologi itu lama, ya lama sekali, ya sampai sekarang zaman modern ini ya. Nah, sudah jadi anak ini kembali kepada bapaknya, pakaian sudah compang-camping,
wajahnya, raut mukanya, namanya orang lapar. Ya, di negeri jauh dia nggak ada yang menerima dia. Dia melamar. Melamar nggak ada yang menerima. Ada yang menerima tapi perusahaan babi. Perusahaan apa? Ternak babi. Ya, ternak apa? Situlah itu cincang dulu itu. Cincang rebus, udah dibus, kasih makan. Saya makan dulu, bos. Nggak boleh kamu makan. Makanan babi itu jangan. Lebih berharga babi daripada kamu. Lebih berharga apa? Babi daripada tuh. Bayangkan. Ya. Mau minta ampas makanan babi pun dikasih. Ya, babi makan. Anak ini enggak makan. Kerja dulu, belum waktu mau makan. Ya. Bayangkan. Jadi sudah perut lapar, kemudian pakaian compang-camping, aduh berkeringat. Nah ini nih anak yang hilang. Anak yang hilang. Dia sadari keadaannya. Begitu banyak orang upahan di rumah bapakku. Tapi aku di sini mati kelaparan. Mati kelaparan. Untung belum mati. Tapi dia rasa sudah seperti orang mati. Dia rasa. Rupanya mati itu sakit juga rupanya. Ya. Dan dia berkata, aku bangkit. Aku pergi kepada bapakku. Dia pergi. Bapaknya sudah menunggu, di manalah anak yang hilang itu. Sudah lama nggak ada berita. Ya, dibuka jendela, dibuka pintu. Kapanlah datang anakku? Kapan? Ya. Tiba-tiba ada orang tertati-tati jalannya, ya, dengan compang-camping. Ya. Dulu belum ada teropong. Kalau ada teropong kan bisa gede tuh. Saya punya teropong, jadi 12 km masih bisa. 12 km bisa kali ada. Teropong nggak ada. Teropong zaman dulu. Wah, kok arahnya ke rumah sini? Jangan-jangan anak ini. Ya, wah arahnya kok ke sini dia. Lama-lama dia, rupanya anak. Ya. Sampailah anak ini ke rumah bapak. Bapaknya dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Ini namanya ciuman pendamaian. Amin. 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 Anak ini pun mengaku, Bapak, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikan aku seperti seorang upah. Tapi apa kata bapaknya? Dia berkata kepada hamba-hambanya, lekas ambil jubah yang baik, ambil cincin yang baik, sembelih lembu tambun. Sembelih. Olah itu. Kita harus berpesta. Kita harus bersukacita untuk menyambut anakku ini. Sebab dulu anakku ini sudah mati dan sekarang hidup. Dulu dia terhilang, sekarang sudah kembali. Bagi saudara yang mengikuti ibadah di cara online, kalau saudara sekarang merasa jauh dari Tuhan, kembalilah saudara kepada Tuhan. Amin. Kemudian Bapak itu lewat hamba-hambanya disembelihlah lembu tambun. Dalam kemah suci lembu tambun. Ini ada simbol lembu tambun. Ada nggak lembu? Gambar lembu? Belum ada ya. Lembu itu korban pendamaian. Korban apa? Korban apa? Pendamaian. Untuk orang kaya. Sebab orang kaya. Orang sedang itu domba. Apa? Domba. Orang miskin korbannya apa? Merpati. Kalau enggak burung tekukur. Sebab tanpa
tanpa penumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tapi pada masa perjanjian baru tidak perlu lagi kita bawa lembu. Ada orang kaya di sini bawa lembu, korbannya sembelih, nanti penuh darah di sini. Wah, Yesus sudah menggenapkan semua korban. Korban lembu, korban domba, korban burung merpati digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, sudah genap, sudah selesai. Amin. Jadi itulah korban penghapus dosa. Ya, korban penghapus dosa. Darahnya tercurah di atas kayu salib. Darah pendamaian. Darah ini bisa menyucikan hati nurani saudara. Arti hati nurani adalah berbicara atau mengetahui bersama-sama. Apa artinya hati nurani? Atau mengetahui bersama-sama. Itu artinya hati nurani. Kalau hati nurani kita enak kita. Berbicaranya enak. Iya kan? Coba kalau hati nurani nggak enak tuh, nggak bagus itu. Melayang kemana-mana. Melayang kemana-mana. Nggak terkendali itu hati itu. Ayo. Ya, cara mendapatkan hati nurani sebenarnya itu percaya, bertobat, dibaptis. Percaya, bertobat, dibaptis. Itu cara mendapatkan hati nurani. Apa sih maksudnya baptisan air? Maksud baptisan air adalah untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Apa maksud baptisan air? Coba 1 Petrus 3 itu harus pakai ayat, jangan ditafsir. Alkitab tidak boleh ditafsir. Ya, kalau nanti 100 pendeta ada 100 artinya. Ya, tapi kalau dibuka, nah ketemu artinya. Coba 1 Petrus 3, boleh ayat yang ke-19. Perhatikan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 ya. Terus yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Berapa orang yang selamat? 8. Banyak atau sedikit? Sedunia cuma 8 orang. Suami istri. Makanya bawa suaminya, bawa istrinya, bawa mantunya, bawa anaknya. Kalau sudah punya mantu, punya anak, bawa supaya berbakti bersama-sama. Nanti enakan semua ketemu di surga ya. Wah, untung dulu dia ajak-ajak saya dibawa jadi masuk surga semua. Kalau nggak diajak tuh ketemu. Nah, ayo ya terus perhatikan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Baptisan itu adalah, terus perhatikan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi apa maksud baptisan air? Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Enak kan kalau hati nuraninya baik ya? Ya kan? Enak hati nurani baik. Begitu saudara. Ya. Hati nuraninya baik. Amin. Kalau sudah tercemar nanti mohon pada Tuhan, darah Yesus menyucikan. Jadi berapa orang tadi yang selamat? 8 orang. Ya, diselamatkan
oleh baptisan air. Ada orang mengatakan begini, baptisan tidak menyelamatkan. Nah, buat apa? Tuhan membaptis orang, suruh membaptis kalau tidak menyelamatkan. Percaya, nah pintu gerbang, bertobat, mesbah korban bakaran, dibaptis tuh. Baptis itu kolam basuhan tuh. Jadi semuanya ada. Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Mereka terharu, percaya. Lalu mereka bertanya, apa yang akan kami perbuat supaya selamat? Petrus berkata, bertobat, beri dirimu dibaptis, jalan ke ampunan dosamu. Nanti kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu pintu kemah. Saudara masuk sini lewat pintu gerbang. Atau pintu kemahnya kira-kira itulah. Nah, pintu kemah. Ya, semua ada artinya, pakai pola. Ya, Alkitab tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri, apalagi. Ini kata Alkitab. Ya, tapi firman itu harus dibuka. Dia apa? Dibuka. Makanya namanya wahyu. Wah itu artinya ungkapan. Bahasa Batak itu pangungkapon. Bahasa Inggris revelation. Ya, pembukaan. Jadi ayat menerangkan ayat. Ayat menerangkan ayat. Nah, nyambung dia. Bisa ngerti? Nah, kita nanti pulang, aduh rasanya sudah dijawab oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Terjawab pergumulan kita. Kalau saudara dengar firman Tuhan berbicara pada saudara, amini saja. Nanti Tuhan lewat firman itu menyelesaikan. Amin. Nah, firman itu yang menyelesaikan. Kita tidak bisa. Ya, karena waktu dulu langit dan bumi masih campur baur, kosong dan gelap gulita, Allah membentuknya, memperbaikinya dengan berfirman. 3 keadaan dunia waktu itu: gelap, kosong, dan tidak kacau balau. Terjemahan disebut kacau balau. Ini gambaran kehidupan manusia sebelum sebelum bertobat. Hidupnya gelap, kosong, dan kacau balau. Tapi Tuhan bisa bentuk. Amin. Tuhan bentuk. Dengan apa? Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Gelapnya hilang, timbul terang. Baru dibentuklah langit di atas, bumi di bawah. Dipisah lagi air dengan daratan. Ya, nah dipisah. Baru ciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari terakhir manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu setelah semua kebutuhannya tersedia. Amin. Nah, saudara lahir ke dunia, jangan saudara khawatir makan apa ya anak saya sebentar lagi mau lahir. Ada yang hamil di sini. Mau makan apa, tinggal apa, di mana mas? Ya, jangan khawatir. Ya, sebelum Tuhan menciptakan manusia, kebutuhannya dulu disediakan. Amin. Jadi Tuhan sudah siapkan kebutuhan kita. Amin. Tuhan sudah siapkan kebutuhan kita. Ya, jadi jangan khawatir. Makan sebut, jangan khawatir mengenai hidupmu, mengenai apa dimakan, minum, dipakai. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Kepada siapa? Kepada saya, kepada saudara, kepada kita. Ditambahkan, bukan makin dikurangi. Amin. Bukan makin dikurangi, tapi Tuhan tambahkan. Ini hukum kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Cari juga kebenaran. Dengan bertambahnya kebenaran, bertambah iman, berkat pun akan bertambah. Amin.
Jadi jangan khawatir saudara. Wah, saya tinggalkan ladang saya, rumah saya, biaya saya datang ke sini. Aduh, berapa ya kalkulasi ya. Aduh, terkadang kita kalkulasi, iya kan? Berapa ya? Belum lagi kolektennya. Belum lagi apa? Kolektennya. Tapi Alkitab mengatakan, siapa meninggalkan ladangnya, rumahnya, anaknya, apapun yang dipunyainya, karena aku, kata Tuhan Yesus, dan kerajaan Allah di bumi ini akan mendapat berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ditambah hidup yang kekal. Amin. Ditambah apa? Hidup yang kekal. Ya, amin. Tambah apa? Hidup yang kekal. Dapat hidup kekal. Aduh, enak ya. Rasanya damai hati ini. Ya, hidup manusia paling 70 tahun di dunia. Paling berapa? 70. Kalau kuat, ya 80 sudah itu dalam kesusahan dan penderitaan. Tapi nama kita sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan. Ya. Bawalah segala keluh kesah kita. Ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita angkat sebuah lagu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Sucikan hati saya. Amin. Di dalam darah. Roh Kudus menolong kita, penghibur penolong yang setia. Ku dengar Tuhanku, Kau panggil, marilah kelak dengan darah yang kudus, jiwamu sucilah. Ku datang penebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lelah. Ku datang Tuhan, amin, datang padamu. Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan, datang padamu. Ya, mari berlutut yang bisa berlutut. Sucikan hati saya. Amin. Di dalam darah-Mu. Ingat saja. Ku datang Tuhan. Amin. Datang padamu. Datanglah seperti anak yang terhilang, Sucikan dengan penyesalan dan permohonan. di dalam darah-Mu. Ku datang Tuhan. Seperti anak yang berdosa itu, anak yang terhilang, dia datang pada Bapa. Sucikan
Bapaknya merangkul anaknya. di dalam-dalam. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya, dia belai wajahnya, dia hapus air mata anaknya. Dia berkata pada hamba-hambanya, lekas ambil jubah, berikan sepatu kasut padanya, berikan cincin, sembelih lembu tambun, sebab anakku ini sudah mati hidup kembali dan terhilang didapat kembali. Mulailah timbul sukacita. Satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Allah Bapa di sorga bersukacita. Malaikat di sorga bersukacita. Bawalah dirimu pada Tuhan dimanapun engkau berada. Dia mau menyapa engkau, dia mau memeluk engkau, dia mau membelai engkau dan menghapus air matamu. Dia baik, lebih daripada Bapa di dunia. Tuhan kita Yesus, dia datang padamu sekarang, dia menghampiri engkau. Dia memeluk engkau dengan tangannya. Dia belai engkau. Dia berkata, aku mengasihi engkau anakku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Rasakan belayan tangan kasihnya Tuhan, menghapus air matamu. Dan dia siap menolong engkau dalam semua kesulitanmu. Haleluya. Haleluya Allahku. Kami menyembah engkau Tuhan. Kami menyembah engkau Tuhan. Kami menyembah engkau. Kami menyembah engkau Tuhan. Belailah kami Tuhan, peluklah kami. Hangatkanlah diri kami Tuhan, yang sudah dingin membeku cinta kami. Hari ini hangatkanlah kami Tuhan, lewat pelukan tangan kasih sayang-Mu. Terima kasih Allahku, terima kasih. Ramaya Ramaya Ramaya. Haleluya Allahku, Allahku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih bagimu. Terima kasih bagimu. Di masa-masa yang sukar dan sulit, kami datang mengadu kepadamu. Datang lari kepadamu Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Peluklah kami Tuhan. Haleluya Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dimanapun anakmu sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan tolong mereka. Roh-Mu dan firman-Mu sanggup menjangkau kami. Sanggup menjangkau kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat puji-pujian dengan lembut. Ketika ku lemah. Ya. Boleh bangkit berdiri. Lembut ya. Ketika ku lemah, Dia datang. Amin. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Amin. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Amin. Yesus, ku pujikan. Amin. Yesus, ku serahkan hidupku. Amin. Yesus, ku sembahkan. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Amin. Ketika ku Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cintakan. Amin. Yesus, ku cinta. Amin. Yesus, ku serahkan hidup. Yesus, ku sembahkan. Makasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau teramat baik bagi kami. Doa-doa yang kami panjatkan ada di hadapan-Mu, dan Engkau sibuk menjawab doa-doa kami. Dan kami yakin, iman kami mengatakan kami sudah ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan kita nyanyikan sebuah lagu, kita jalankan persembahan. Nah, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Hanya dekat alas ini, aku tenang. Ya, masih untuk baksos ya, kita kumpulkan.
aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga yang mengikuti ibadah ini secara online baik langsung dan tunda. Tuhan memberkati kita sekalian. Sebagai warta jemaat, besok kita ada pendalaman Alkitab, ya. Kitab Wahyu pasal 6 itu ya dahsyat, ya. Usahakan hadir, ya. Usahakan hadir, ya. Kemudian hari ya besok jam 6 sore di Cimindi, hari Sabtu ibadah online remaja muda. Minggu kita kembali di Cimindi 7.30, di sini 10.30. Selasa depan kita ada doa puasa, ya, doa puasa. Kemudian kita doakan juga pemerintah dari tingkat RT, RW, Lurah, Camat, Muspika, ya, Bupati, Gubernur kita, Presiden kita, TNI, Polri, supaya mereka dengan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan bisa memimpin bangsa yang besar ini dengan damai, dengan sukacita, ya, sehingga semua masalah-masalah bisa terselesaikan, ya. Ya, kita doakan mereka yang sakit, Pak Huta Barat, Opu Kembar, Pak Nabi Tupulu, Pak Siswanto supaya pulih. Kemudian juga kita doa Pak Ateng, ya Ibu Ateng. Nah, dengan Pak Ateng, dengan Bu Ateng, ya Opu Romando, ya. Siapa lagi? Ibu Noni, ya, Ibu Noni, Ibu siapa? Cinyonyo, ya. Nah, Cinyonyo supaya Tuhan sembuhkan, ya. Siapa lagi? Ya. Ya, kalau sudah tidak lagi kita tutup dalam doa, kita berdoa buat mereka. Haleluya, kami menyatukan hati kami, iman kami memanggil nama Tuhan. Nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Engkau yang menyuruh kami saling mendoakan Tuhan. Supaya mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami mohon hampirilah mereka Tuhan. Mendekatlah mereka kepadamu dan Engkau juga mendekat pada mereka. Kami berdoa kalau mereka sakit karena dosa kesalahan mereka, ampuni mereka Tuhan. Kalau ini datangnya dari kuasa kegelapan, kami usiri segala sakit penyakit dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau, darah Yesus menyucikan engkau. Biarlah engkau mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat doa-doa yang Kau kabulkan. Terima kasih. Berkati tetangga kami semua kiri kanan buka belakang. Terima kasih Tuhan. Semua pemimpin di negara kami, Tuhan berkati Tuhan. Sekali lagi kami berdoa dari Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak UU, juga Pak Umbara, Bupati Bandung Barat dengan wakilnya, Muspika juga berkati, Pak Lurah kami Pak Suhadi berkati, Pak RW, Pak RT kami berkati semua. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa negara kami. Dan juga saudaraku pulanglah dengan membawa serta mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Tuhan membukakan pintu-pintu bagimu. Apa yang kau rindukan, Tuhan mengabulkan doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.